Halo sobat matematik, kembali lagi di video kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang alternatif menggambar grafik fungsi trigonometri. Kemarin kan kita sudah menggambar grafik fungsi, ada tabelnya, kita masukkan satu-satu nilai X. Nah, kali ini lebih cocoknya apa ya? Tips atau cara lain dalam menggambar grafik. Kalian bisa gunakan cara ini jika kalian gak mau memasukkan satu-satu nilai X-nya. Oke? Tapi sebelumnya, bagi kalian yang ingin paham, maka jangan skip videonya, tonton dari awal sampai akhir. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau jika dirasa bermanfaat, silahkan share video ini. Oke, tetap semangat dan belajar matematika. Tapi sebelum itu ya, Pak Apit ingin mengingatkan ke kalian, karena sekarang era pandemi juga, maka tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Tipsnya, yang pertama, tetap lakukan social distancing ataupun physical distancing ya, walaupun dari rumah. Kedua, tetap jaga kebersihan alat-alat yang kita gunakan, laptop, buku, pulpen. Nah, itu tetap dijaga kebersihannya. Jika perlu, semprot dengan disinfektan. Oke, rajin-rajinlah cuci tangan walaupun dari rumah, dan jangan sering-sering menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Oke, tips menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, cara-caranya gimana? Pahami dulu gambar grafik dasar trigonometri, gambar bakunya. Sin itu seperti apa, sin X, cos X seperti apa gambarnya, tan itu seperti apa, seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya ya di video saya. Kalau yang belum lihat, silahkan cek dulu. Nah, yang kedua, pahami juga bentuk umum fungsi trigonometri. Kalau kalian nggak tahu bentuk umum ini, nah bentuknya sama, saya sebutkan satu ya. A sin K dalam kurung X plus minus A plus C. A itu apa, K itu apa, C itu apa. Ini A adalah amplitudo atau simpangan terjauh dari grafik fungsi trigonometri. Kemudian K itu apa? K ini ya, suatu nilai yang didapat dari 2pi per P. Nah, 2pi itu kan sama kayak 360. P itu adalah periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu bukit. Nah, saya sebutnya satu bukit, atau nilai maksimum, dan satu lembah atau nilai minimum, atau bisa dikatakan juga satu gelombang yang dihasilkan oleh grafik fungsi. X itu adalah domain ya. Kalau di soal ada untuk X lebih dari 0 kurang dari 360, artinya domainnya adalah dari 0 sampai 360. Itu tergantung pada soal. Lalu ada A itu adalah abscis titik awal grafik, jadi macam-macam, nanti bisa nilainya 30, 60 dan sebagainya. Dan C adalah konstanta atau nilai di aljabar, kalian pasti sudah kenal. Oke? Nah, ini yang kita namakan dengan bukit, nilai yang tertinggi ya, nilai maksimum. Di sini lembah atau nilai minimum. Nah, grafiknya di sini adalah kalau 0 sampai 360 ini adalah grafik fungsi sin dengan memiliki periodenya adalah 2pi atau 360 derajat. Inilah yang kita sebut satu periode, satu bukit, dan satu lembah. Oke, itu ya. Nah, langkah-langkahnya gimana kalau kita sudah tahu keterangannya tadi? Yang pertama, gambarlah grafik baku fungsi tersebut. Lalu, gambar grafik fungsi yang diinginkan dengan mengubah nilai amplitudonya menjadi sebesar A. Ini bergantung pada soal. Kalau A-nya 2 ya, nilai maksimumnya 2, minimumnya 2. Kemudian, ubahlah periode fungsi sesuai rumus periode masing-masing. Nah, tadi kan ada K itu 2pi per P. Nanti bisa dicari P nya lah. Kita nanti langsung ke contohnya saja.
Kemudian nomor 4, nilai dari A pada fx ya, kan bisa plus bisa min. Kalau plus itu geser grafik ke kiri, tapi kalau min atau negatif ya, kalau negatif geser grafiknya ke kanan, kebalikannya. Kalau negatif geser grafik ke kanan, kalau positif grafiknya digeser ke kiri. Dan yang terakhir kan ada nilai C. Nanti C itu adalah konstanta, bisa 1, 2, atau 3. Ketika nilainya positif, maka grafik digeser ke atas sebesar C. Kalau negatif digeser ke bawah sebesar C. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, gambarlah grafik fungsi berikut. Ada 3 soal, sin, cos, dan tan. Nah, saya coba kerjakan ketiganya. Kalian simak baik-baik cara berikut. Oke, coba perhatikan pada pekerjaan saya ini. Oke, kita sekarang coba gambar yang fx 2 sin 2 x min 30 untuk intervalnya atau domainnya x lebih dari 0 dan kurang dari 360. Pertama, kita harus paham grafik baku dari sin ya, grafik bakunya. Kemudian kita lihat amplitudonya. Di sini kan amplitudonya adalah ini A-nya adalah 2. Maka nanti nilai tertingginya pasti di 2 dan di sini min 2, sorry. Nah, kita tahu bahwa nilai tertinggi di sini adalah 1 ketika x-nya 90, tapi nanti diganti dengan 2. Langsung saja saya terapkan ke gambar. Jadi nanti jadinya kayak gini. Di 90 kan harusnya nilainya 1, tapi di sini nilainya 2. Nanti usahakan pakai penggaris ya kalau menggambar. Kemudian kita juga akan menentukan di 180. Nilai sin adalah 0 kali 2 tetap. Kemudian di 270 nilainya adalah negatif. Nah, di 270 ini nilainya adalah negatif 2. Oke, dan di 360 ini nilainya adalah 0. Maka gambar grafiknya adalah, kita tahu grafik dasarnya sin 0 ke 90 gini menuju ke 180. Oke. Ini adalah grafik dari fungsi 2 sin x ya. Nah, karena hanya lihat amplitudo. Terus di sini kan ada keterangan bahwa k-nya adalah 2. Kita tahu bahwa k sama dengan 2pi per p, atau berarti kan p sama dengan 2pi per k. Sehingga di sini 2pi kan 360, k-nya 2, maka 180 derajat. Nah, 180 derajat itu apa? Itu adalah periode yang digunakan untuk menempuh satu gelombang. Jadi kan ini di 360, maka separuhnya. Atau kasarannya kalau k-nya 2, maka selama 360 dia akan memiliki 2 gelombang. Gitu. Berarti kalau kita gambar 2 gelombang itu seperti apa, maka separuhnya seperti bergeser ke sini di 45. Ini adalah gambar dari grafiknya. Di sini berarti di 35. Nah, stop. Dia menempuh satu gelombang di 180 derajat. Berarti kalau domainnya sampai 360, kita teruskan. Nanti kira-kira di sini ya. Balik ke 270. Ini kita sudah dapat grafik dari fungsi 2 sin 2x.
terakhir kita ditanya fungsi dari ada X min 30 nya. Ingat, kalau ada min 30 maka kita geser grafiknya ke kanan. Oke? Nah, untuk selanjutnya tinggal kita geser grafiknya sebesar 30 derajat ke kanan. Nah, di sini gambar grafiknya sudah saya gambar ulang supaya tidak tumpuk-tumpuk ya, dan skalanya sudah saya perbesar sehingga memudahkan kalian untuk melihatnya. 0 geser ke 30 derajat, nilainya sama 0. Kemudian 45 geser ke 75, jadi seperti ini. Kan artinya dia bergeser 30 derajat. Kemudian menuju 120, geserannya 90. Ini sudah saya siapkan sumbunya. Nah, secara umum nanti grafiknya adalah seperti grafik yang biru. Kemudian di 360 tidak sini. Nah, kenapa kok berhentinya di sini? Karena kan domainnya sampai 360 dan di sini 0 sampai berapa. Nah, kita ikuti saja atau kita masukkan ke sini juga boleh. Sin 2 kali 0 min 30 jadikan 120. Sin 120 hasilnya berapa kan? Nah, atau kita luruskan grafik ini juga boleh. Itu ya. Oke, apakah sudah paham semua? Jadi ini adalah grafik dari fungsi 2 sin 2x min 30. Kalau yang merah ini adalah grafik dari fungsi 2 sin 2x saja. Nah, oke. Selanjutnya adalah fungsi min atau negatif tan x plus 45 derajat. Tapi domainnya dilihat, domainnya itu dimulai dari 0 sampai 225. Makanya di sini titiknya hanya saya pakai 225. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah gambar dulu grafik dasar fungsi tan. Di 45 derajat nilainya adalah 1 ya. Di 0 nilai tan adalah 0. Maka grafiknya kalau kita gambar seperti ini. Ingat, di sini ada asimtot di titik 90 karena nilai tan tidak terdefinisi. Kemudian ketika 135 nilainya min 1 karena di kuadran 2. Dan di 180 nilainya adalah 0. Maka grafiknya seperti ini. Nah, kita tahu grafik tan adalah punya asimtot. Nah, ini belok sih. Apakah terus? Enggak, karena domainnya hanya sampai 225. Ini adalah grafik dari tan x. Nah, sekarang bagaimana jika ada negatifnya? Kalau ada negatifnya ya tinggal kita balik ya. Kita balik, jadi kalau 0 ya tetap 0. Tapi kalau 45 kan 1. Tapi di sini jadi negatif 1 karena kena minnya. Di grafiknya nanti seperti ini. Kemudian di 135 nilainya berapa? Tentunya nilainya adalah positif karena kebalikannya. Intinya kalau min ada kebalikan dari grafik fungsi bakunya. Kemudian di 180 tetap nilainya adalah 0. Di 25 nilainya adalah min 1. Jadi grafiknya gimana? Grafiknya seperti ini nanti. Nah, yang coklat ini adalah grafik min tan x. Kalau ada plus 45 plus berarti grafiknya digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri bagaimana? Ya tinggal kita geser.
tinggal kita geser grafik yang coklat ke kiri sebesar 30, maka 0 pasti gesernya ke sini ke negatif, tapi enggak kita tulis. Kemudian 45 kita geser 45 derajat ke kiri, maka hasil min 1 ini terletak di sini nantinya. Nah, asimtotnya juga bergeser, jadi dari 90 ke 45, maka asimtot barunya di ini, yang gambar merah. Nah, ini adalah asimtot barunya. Asimtot saya kasih lambang gini ya, karena baru. Nah, di 0 itu nilainya min 1, maka asimtotnya gini kan. Oke. Kemudian karena bergeser, maka nilainya di sini 1 bergeser ke 90. Jadi 90 bukan lagi asimtot, karena asimtotnya sudah bergeser ke 45. Ini oke, beloknya di 135, negatif 1225 geser ke 180. Nah, di 225 ini nantinya jadi apa? Dia akan jadi asimtot. Ingat, karena asimtotnya tadi sudah bergeser. Nah, oke, jadi grafik yang merah inilah yang dinamakan dengan grafik min tan X plus 45 derajat. Oke, paham? Oke, untuk fungsi yang cos 3 cos X plus 60 derajat plus 1, dengan cara yang sama maka kita dapat memperoleh grafik 3 cos X plus 60 derajat dengan cara yang sama dengan sin dan tan tadi. Lantas ada plus satunya, gimana caranya? Nah, ingat di PowerPoint tadi, ketika ada plus C nya positif, maka dinaikkan ke atas ya, grafiknya naik ke atas sebesar 1. Jadi kalau di sini kan 1,5, nanti naik ke sini. Ada lagi misalnya di sini, ini min 3 naik 1 jadi ke min 2. Di grafiknya nanti seperti apa? Intinya naik 1. Kemudian di sini juga otomatis kan jadi 1. Nah, di sini jadi karena tertingginya 3, karena ada plus 1 jadi tertingginya adalah 4. Nah, begitupun di sini. Oke. Jadi di sini nilai tertingginya adalah 4. Dan terendahnya adalah min 2. Nah, jadi yang merah ini adalah grafik baru fungsi 3 cos X plus 60 derajat plus 1 dengan nilai maksimumnya adalah 4 dan minimumnya adalah negatif 2. Gimana? Sudah paham? Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tapi ingat, kalian coba cara-cara tadi ke soal-soal secara mandiri ya. Ingat, tanpa mencoba kita tidak akan bisa. Kita bisa karena berusaha. Salam matematik. Terima kasih.